people, ketemu lagi dengan saya Reni dalam program acara Worek TV. Nah, masih sama seperti video-video kita sebelumnya. Jadi dalam video kali ini saya juga akan berperan sebagai interviewer. Dan nantinya kita akan mengundang salah satu narasumber dari tim Worek Indonesia. Nah, tapi sedikit ada perbedaan nih dari video kali ini. Jadi dalam video kali ini kita akan mengundang narasumber dari Worek Indonesia, tepatnya di bagian technical support. Nah, nanti dari sana kita akan bahas lagi lebih jauh dan lebih dalam hal-hal teknis dalam in-depth talk with support. So, don't go anywhere and stay tuned ya. Now people, sebelum kita mengundang narasumber kita, saya mau kasih tahu nih bahwa tema yang akan kita bahas kali ini dalam in-depth talk adalah mengenai backup. Nah, narasumber kita kali ini adalah Kak Wildan. Jadi Kak Wildan ini merupakan salah seorang technical support dari Worek Indonesia. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita undang narasumber kita. Halo Kak Wildan, apa kabar nih? Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Kak, kira-kira di Worek Indonesia ini Kak Wildan ini responsible di bagian mana dan sudah berapa lama nih berkutat di bidang IT? Halo, ya perkenalkan nama saya Wildan, saya di Worek sebagai Linux Sistem Administrator. Untuk di Worek sendiri saya masa kerja udah sekitar 9 tahunan lebih ya, tapi untuk berkecimpung di IT sudah 10 tahunan lebih gitu. Wow, sudah lama sekali ya Kak ya? Ya lumayan lama lah. Jadi apakah bekerja di Worek itu menantang Kak? Terus apa nih komitmen yang dibutuhkan untuk bekerja di Worek? Kalau di Worek sendiri sih sebetulnya menantang. Sebetulnya gampang-gampang susah kalau di Worek. Jadi komitmen juga sebetulnya nggak terlalu susah. Karena di sini di Worek itu kita bisa belajar banyak teknologi baru atau teknologi baru yang kita bisa itu belajar lebih. Kalau komitmennya sih sebetulnya mudah sih. Jadi kita cuma perlu mau belajar aja dan mau mengadopsi teknologi baru itu. Soalnya kan namanya IT kan pasti teknologinya cepat banget ya berkembangnya. Jadi kalau kita sedikit aja berhenti belajar ya pasti udah ketinggalan jauh tuh. Apalagi banyak dari klien-klien kita itu yang pakai teknologi itu benar-benar mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang berjalan. Mantap, oke Kak. Sekarang kita lanjut aja ke main topik utama yang akan kita bahas kali ini ya Kak, yaitu kan tentang backup. Nah, menurut Kakak sebagai expert engineer nih, kenapa sih kok kita butuh backup Kak? Lalu kapan backup itu berasa penting banget untuk kita lakukan? Backup ya, kita ngomong backup itu istilahnya kalau di kehidupan biasa itu kita ngomong asuransi ya. Jadi backup itu semua orang sebetulnya kalau bilang perlu itu sangat perlu. Cuma setiap orang pasti nggak pengen kita melakukan kesalahan dan menggunakan backup yang sudah ada gitu. Kalau ngomong perlu enggaknya ya itu sangat perlu. Kenapa kita ngomong perlu? Jadi pada saat contoh case-nya itu pada saat terjadi sesuatu hal, misalnya ada file yang kehapus atau ada file yang terkena virus atau nggak sengaja kita melakukan kesalahan edit konfigurasi atau edit config ya, kalau kita punya backup kita bisa tinggal restore aja dari backup, nggak perlu kita build codingnya dari pertama atau kita harus tulis codingnya dari pertama atau kita harus konfigurasi file-filenya dari pertama. Jadi lebih mudah sih kalau backup itu. Apalagi kalau zaman sekarang kan lebih banyak seringnya itu sebetulnya data itu kan banyak nama istilahnya ransomware itu. Ransomware kan semua data itu pasti diubah dalam enkripsi file. Jadi kalau kita bisa buka enkripsinya itu harus membayarkan nominal tertentu ke pihak yang membuat malware itu. Tapi kita kalau istilahnya punya backup, ya udah kita tinggal itu di web semua terus kita restore dari backupnya. Itu lebih mudah dan lebih bisa dipakai dibanding kita melakukan hal yang lain sih. Effortnya lebih rendah gitu aja. Oke Kak. Lalu pertanyaan kedua tadi Kak, kapan backup ini berasa penting tuh kapan Kak?
Ya kalau ngomong kapan backup ini penting sebetulnya itu pasti ya kayak asuransi sih. Kalau asuransi kita pada saat kecelakaan kita pasti kan membutuhkan asuransi. Ya ini sama kalau backup itu pada saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya datanya hilang, yang tadi saya sebutkan datanya hilang atau filenya terkena virus atau salah konfigurasi, ya kalau kita ada backup ya langsung aja kita restore itu. Kita bisa gunakan backup itu untuk menjalankan sistem kita seperti sedia kala. Oke. Berarti backup ini dilakukan sebelum terjadinya atau sesudah ini, Kak? Kalau backup di mana-mana backup kan pasti sebelum. Sama kayak halnya kalau saya tadi bilang kan asuransi juga kita pasti bayar preminya, daftar asuransinya kan pasti sebelum. Ya backup ini sama sih. Walaupun backup ini memang butuh investasi yang kalau bilang dari investasi itu sebetulnya nggak begitu digunakan, tapi itu hal yang penting sih sebetulnya. Oke. Nah, gini Kak, menurut Kakak tuh apakah sudah banyak yang atau belum banyak yang menggunakan cloud backup? Lalu sebenarnya cloud backup itu sendiri tuh susah atau mudah sih Kak? Lalu apakah pernah terjadi kegagalan? Oke. Sebetulnya backup ini kan ada berbagai macam tipe ya. Yang pertama itu ada backup di lokal. Itu backup di lokal ya istilahnya kita melakukan manual backup sendiri, file apa yang perlu kita backup itu istilahnya kita simpan di lokal, mungkin di hard disk terpisah atau biasa kita pakai komputer di partisi terpisah atau di hard disk terpisah. Nah, untuk yang lebih aman lagi itu memang ada istilahnya cloud backup. Cloud backup ini jalannya seperti apa? Jadi setiap kita backup, kita itu tidak menyimpan data itu di komputer kita atau di hard disk di lokal kita, tapi itu benar-benar di cloud. Nah, untuk di cloud backup ini itu sebetulnya ada banyak fitur itu yang bisa kita gunakan. Misalnya dia bisa menggunakan automatic backup. Dalam arti kita bisa menjadwalkan kapan backup itu dilakukan, sebanyak apa dalam katakanlah dalam satu hari, retensi satu hari, terus berapa banyak backup yang kita pakai gitu. Jadi dalam arti kita bisa pakai katakanlah setiap hari kita mau bikin backup, itu kita simpan datanya itu untuk seminggu, itu kita bisa kalau di cloud backup. Kalau di local backup ya itu bisa kita lakukan, cuma kan kita harus pindah data itu secara manual itu. Kalau untuk sudah banyak apa belum, sebetulnya ada yang sudah menggunakan cloud backup juga lumayan sudah banyak, walaupun memang setiap customer atau setiap IT person itu ada plan tersendiri buat masalah backup. Ada yang merasa backup lokal itu cukup, ada yang merasa harus benar-benar data ini penting, jadi harus ada di cloud atau tetap ada di lokal juga. Kalau menurut ideal sih memang seharusnya backup itu kita nggak menaruh backup itu dalam satu lokasi. Misalnya kita tetap ada backup di lokal sama ada di cloud gitu. Oke. Untuk yang kegagalan sendiri tadi berarti kayak minim banget atau gimana Kak? Kalau di cloud backup itu sebetulnya sangat minim. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Soalnya kalau untuk di lokal kita kan harus maintain hardware yang untuk kita backup. Misalnya kita backup file itu di hard disk terpisah nih. Ya kita harus benar-benar maintain hard disk itu, memastikan hard disk itu tidak rusak. Jadi pada saat kita pengen restore, ya itu kita benar-benar bisa restore dari hard disk itu. Jangan sampai kan kita melakukan backup terus kita simpan di hard disk terpisah, tapi pada saat data itu kita butuhkan malah hard disk itu tidak bisa dibaca gitu. Nah, keuntungan dari cloud backup ini sebetulnya lebih ke untuk maintain hardware itu kita nggak perlu memikirkan. Misalnya kita pokoknya asal tahu kita sebagai user, kita upload data backup kita ke cloud. Urusan cloud-nya itu menyimpan data kita seperti apa, di hard disk yang mana, itu semua di-manage sama yang punya provider cloud backup ini. Jadi kita nggak perlu memikirkan data itu hardware dari data kita itu, storage dari data kita itu rusak. Jadi kita save. Tapi untuk sebagai standar, memang kalau kita memang benar-benar pengen itu data kita save, ya kita harus dua layer backup istilahnya. Jadi di cloud ada, di lokal ada, seperti itu. Oke Kak, misalkan jumlah data itu mempengaruhi tentang backup nggak sih Kak? Terus maksudnya idealnya berapa kali
misal saya nih punya data perusahaan itu masih tergolong startup atau kecil dan atau besar. Nah, menurut kakak berapa lama waktu ideal saya tuh harus melakukan backup? Misal per minggu atau bagaimana kak? Kalau bilang ideal itu sebetulnya kalau memang ideal kita itu bisa melihat berapa banyak perubahan data yang ada di perusahaan kita, atau mungkin itu startup atau itu perusahaan biasa. Jadi kalau memang datanya itu terlalu banyak perubahan, maksudnya ada banyak data yang harus diinput, diupdate, nah itu mungkin ya maksimal itu per hari itu minimal ada backup. Jadi per hari backup, per hari ada backup, terus retensinya ya minimal sebanyak kita mau. Misalnya kalau memang data itu benar-benar penting dalam minggu ini, ya kita keep data backup itu selama seminggu. Setelah seminggu kita bisa buang data yang setelah seminggu. Tapi memang kalau butuh data dalam 1 tahun, ya memang kita harus keep data selama setahun gitu. Untuk metodenya itu sebetulnya ada banyak backup. Jadi backup itu benar-benar full, ada yang incremental backup. Incremental backup ini kalau kita nyimpen data itu nggak benar-benar full, jadi cuma kita simpen perubahan. Nah kalau untuk di cloud backup itu sangat support dengan metode seperti itu. Tapi kalau untuk lokal ya kita mau backup ya kita harus kita pindahkan benar-benar data itu kita pindahkan setiap hari gitu. Oke kak, berarti highlightnya berapa banyak perubahan data yang kita lakukan per harinya gitu ya kak? Ya. Kalau misalkan hari ini sedikit, ya udah nggak apa-apa 2 hari atau gimana. Kalau memang hari ini lagi banyak banget perubahan data, mending sebaiknya langsung aja kita lakukan backup gitu ya kak ya? Ya betul. Oke. Kalau di Worex sendiri ada nggak sih kak, misalkan sistem yang memungkinkan kita untuk melakukan otomatisasi backup? Jadi misalkan saya tuh lupa gitu kak, saya kan sibuk banget terus banyak banget data yang berubah tapi saya lupa melakukan backup. Nah itu dari layanan Worex sendiri apakah ada kak kayak gitu kak? Kalau untuk layanan cloud backup itu ada di Worex, tergantung kita mau metodenya seperti apa dan sistem apa yang mau kita backup. Worex juga menyediakan untuk cloud backup. Jadi kita nanti bisa nanti kalau untuk detailnya sih bisa konsultasi dengan Worex. Cuma kalau sedikit garis besarnya kita bisa melihat dari seperti apa data itu pengen di keep. Misalnya dia data dari Windows nih, Windows mesin, datanya seperti apa, terus sebanyak apa kita ingin backup. Nah itu bisa ada metode lain. Nah itu bisa kita gunakan, misalnya kita bisa menggunakan metode lain kalau kita menggunakan OS lain, misalnya Linux, kita ingin data itu cuma data webnya kita simpan sebagai backup, itu bisa. Kalau mungkin database-nya sebagai backup itu bisa. Nah itu sebetulnya bisa kita pisah-pisahkan mau kita menggunakan metode yang mana. Tapi di Worex menyediakan layanan backup, cloud backup maksudnya. Oke kak, siap kak. Nah kak, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Jadi menurut kakak di Worex itu bagian paling penting dari manage client, terutama dari sisi backupnya itu apa kak? Lalu apakah pernah ada kendala atau kejadian klien yang tidak memiliki backup rencana backup atau backup plan yang rusak? Kayak gitu, apa ada kayak gitu kak? Misal study case-nya di Worex. Oh, kalau biasanya by default dari Worex sendiri itu kita kalau jika ada customer baru ya, terutama buat manage customer, kita pasti pertama itu di samping kita ngasih rancangan untuk infrastruktur yang akan di-apply untuk kedepannya, kita pasti juga menyarankan untuk ada alokasi khusus untuk backup. Ini kenapa? Ya sebetulnya itu kembali tadi ke yang saya jelaskan sebelumnya ya. Ini buat asuransi infrastruktur yang dimiliki klien atau calon klien ini biar aman itu. Jadi terutama untuk manage klien ya. Manage klien kan namanya apalagi startup yang memang banyak ya perubahannya, biasanya kan namanya startup kan dia pasti akan banyak update dari sisi aplikasinya mereka atau dari apanya, itu pasti rawan ada kesalahan, mungkin kesalahan coding lah atau kesalahan input data, itu pasti ada. Jadi backup itu memang kita sarankan di awal. Tapi untuk customer mau memilih yang local backup atau cloud backup itu ya kita serahkan kembali ke customer. Karena untuk hal itu kan itu juga harus ada alokasi tambahan buat backup. Baik kak. Jadi menurut kakak nih backup tuh lebih baik restore atau build new kak. Lalu apakah kakak ini pernah melakukan atau membelikan orang lain layanan backup seperti itu kak?
Kalau untuk backup sendiri, kalau kita punya backup, kita sebetulnya nggak perlu melakukan restore. Maksudnya dalam arti kita melakukan rebuild, kita nggak perlu, karena kita bisa melakukan restore dari backup. Jadi restore dari backup pun kita juga nggak perlu restore dengan full keseluruhan, itu kalau memang nggak terpaksa. Jadi bisa kita ambil beberapa file aja yang memang dibutuhkan untuk restore. Itu lebih efisien dan lebih cepat untuk apabila terjadi kasus sih. Kalau untuk masalah cloud backup sebetulnya karena dari Worek ini juga sudah ada layanan, itu sebetulnya kita juga dari sisi kita itu kita menyerahkan customer apabila memang customernya itu oke dengan cloud backup, memilih dengan cloud backup atau dengan standar 2 lokasi backup itu, ya kita konfigurkan, kita belikan untuk cloud backupnya sih. Jadi yang penting dari sisi customer itu aman untuk datanya. Baik. Oke, baik. Cukup menjawab sekali ya teman-teman Wow People penjelasan dari Kak Wildan ini. Nah, sebenarnya bahasan soal backup ini masih banyak banget ya, masih luas banget. Tapi sayang sekali, mohon maaf, kita terbatas oleh waktu. Jadi bincang-bincang technical talk kali ini harus kita akhiri sampai di sini. Namun sebelumnya, mungkin dari Kak Wildan, mungkin ada tambahan Kak yang mau disampaikan ke teman-teman Wow People yang nonton mungkin soal backup, silakan. Ya, kalau soal backup sih, walaupun itu kalau memang dirasa kurang begitu penting, soalnya kan memang kalau dari sisi production itu ada tambahan biaya, tapi kalau bisa alokasi untuk backup itu selalu ada, karena itu juga sebagai asuransi buat data yang digunakan dan data-data penting yang oleh perusahaan itu. Itu aja sih. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Wildan sudah join ke video kali ini ya. Kak Wildan terima kasih, stay healthy dan stay safe ya Kak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Kak. Bye-bye. Bye. Nah, bagi teman-teman Wow People yang masih memiliki pertanyaan seputar IT atau teknologi, bisa banget nih langsung aja DM ke Instagram @worekindonesia. Nah, siapa tahu nanti dari sana kita bisa bahas nih di video-video kita yang berikutnya. Nah, Wow People, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Worek Indonesia dan aktifkan tombol notifikasi. Jadi, misalkan kita upload video baru, bisa gercep nih langsung nonton. Nah, People, jangan lupa juga untuk follow Instagram @worekindonesia dan live @worek dan dapatkan update-update terbaru seputar teknologi di sana ya. Untuk informasi lebih detail mengenai Worek Indonesia dan juga layanannya, bisa banget kalian bisa langsung ke websitenya Worek Indonesia di www.worek.co.id. Atau misalkan pengen baca-baca artikel nih seputar teknologi, bisa banget ke blognya Worek, yaitu di blog.worek.co.id. Nah, People, jangan lupa tunggu next video kita berikutnya ya mengenai technical talk, dan juga thank you for watching dan salam teknologi.